nih Bang. Oh gitu. Iya. Ya, gimana dengan tema kita ini abangku? Adakah kebenaran di Torah? Dal iya. Torah ini nggak perlu dikasih tahu, ada dalam hati kita Bang. Iya, maksudku ada ndak kebenaran di dalam hukum Taurat itu? Iya, kalau hukum Taurat ini ya benar lah. Berarti Cuma sia-sia kematian Kristus. cuma kita nggak mampu melakukannya Bang. Apa yang sulit di Taurat itu? Korban Enggak, itu maksud darahnya harus saya dipercikan ke tabut itu. yang berat di Taurat itu apa sampai sampai saudara sebagai seorang Kristen mengatakan Taurat itu berat. Itu final terakhirnya tabut Bang. Tabut Hah? perjanjian. Kenapa bisa ke sana? Karena kan untuk penghapusan dosa itu darah korban itu kan harus dipercik ke tabut. Sementara Enggak tabut juga. kan, iya tabut udah hilang. Itu buat hewan, Bang. Enggak juga. Umpamanya kan gini, kita mau supaya dosa kita dihapuskan gitu kan. Jadi ada korbannya, korban domba umpamanya kan. Jadi domba tadi disembelih, darahnya diambil, itu darahnya dipercikkan ke tabut. Maksudnya tidak Darah mesti. hewan tadi Tidak dipercikkan ke mesti, tabut, Bang. baru sah Tidak gitu. tidak mesti, Bang. Enggak, Itu tidak merupakan. Musa loh yang langsung menulis seperti itu, nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, yang jadi masalahnya tabut itu sudah tidak ada sekarang ini, makanya orang Israel pun tidak bisa melaksanakan ibadah yang semestinya gitu, yang seperti yang tertulis sampai sekarang. Ya, ada nggak kebenaran? Kalau ada, berarti sia-sialah kematian Kristus, Bang. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, itu dalilnya. Kalau kebenaran Galatia itu memang benar. Cuma yang jadi masalahnya kan tadi karena tabutnya sudah tidak ada, jadi nggak bisa dilaksanakan. Kenapa nggak bisa dilaksanakan ya? Tabutnya nggak ada lagi. Itu di Keluaran 29 nomor 14 kok nggak ada tabut di situ? Nggak ada lagi tabut. Di dalam di dalam Matius 8 nomor 4 juga nggak ada tabut. Tapi Iya. Yesus memerintahkan berkorban hewan. Iya, yang jadi masalahnya kan di situ tidak ada tabut. Zaman Yesus pun tabut udah nggak ada di situ. Ya, tapi kenapa Yesus mengajarkan untuk berkorban hewan kalau begitu? Diajarkannya sesuai yang diajarkan sama Musa kan. Iya, Tapi masalahnya diajarkan. di zaman Yesus sendiri pun sudah tidak bisa dilaksanakan itu lagi. Terus Karena berarti Yesus salah. di zaman itu tabut udah hilang loh. Berarti Yesus salah, Bang. Enggak. Kenapa dia perintahkan kurban hewan sementara sudah enggak ada tabut? Kalau itu syaratnya harus ada tabut. Karena itu memang peraturannya dulu, peraturan hukum Taurat. Berarti Yesus salah kalau begitu, abangku. Anda yang benar. Karena Yesus memerintahkan kurban hewan. Iya, sesuai dengan yang diperintahkan Musa kan gitu kan. Iya. Nah, Kenapa Yesus memerintahkan kalau sudah tak ada tabut, kalau tabut itu sebagai syarat? itulah tabutnya sampai sekarang belum ditemukan. Iya, terus kenapa Tapi Yesus mengajarkan hewan? memang ada beritanya itu tabutnya udah ditemukan. Tapi yang Di mana? meninggal. Begini aja. Di mana dalilnya kurban itu harus ada tabutnya? Di mana? Oh, harus gimana nih cara nengoknya ya? Iya. Oh, sebentar biar kita tengok pakai handphone satu lagi ya. Iya. Silakan.
Kayak penyanyinya ini teman kita ini. Iklim. Enggak, kayak apa kata orang, apa namanya itu? Salem. Bukan. Once. Engkau bagai air Malaysia. yang jernih. Apa namanya? Amusers. Ya itulah. Cuma Amusers Di dan dua. dalam berkas yang berdebu. Mirip kan? Amusers. Iya, bisa. Iya. Mirip betulan. Ini baru dihidupkan loh nih. Ha. Iya, kita tunggu Bang, kita tunggu, nggak apa-apa. Karena hukum Taurat itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan di hukum Taurat. Hukum Taurat itu mudah. Justru lebih berat perjanjian lama, baru. Kalau perjanjian baru kan gini dia Bang. Pikir orang kan sesudah Yesus dikorbankan, udah itu aja kan gitu. Gampang aja pikiran orang. Enggak Bang, Memang- justru berat. Coba Anda baca dalam Matius 19 itu. Matius 19 nomor 21 itu Yesus mengatakan, apabila kamu ingin selamat, apabila kamu hendak sempurna, maka juallah seluruh hartamu. Berikanlah Iya. kepada orang miskin. Nah, apakah abang bisa lakukan itu? Dan ikutlah aku katanya kan. Nah, apakah abang bisa melakukan itu? Kalau aku apalagi mau aku jual Bang, udah nggak ada lagi semua. Ginjal? Kalau itu namanya itu merusak tubuh dia. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Tampar pipi Kalau- kiri, berikan pipi kanan. Bisa Anda lakukan? Kalau ginjal Abang. itu nggak masuk di situ Bang. Abang, tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Bisa Anda lakukan? Kalau itu sudah pernah kita lakukan, tapi bukan berarti nah gitu. Itu salah itu. Kayak orang punya ilmu kebal kita jadinya. Iya, kan? Artinya tak kita balas gitu Bang. Tanda-tanda Kalaupun orang dia percaya lebih berat, Bang. Nah, Kalau kalaupun dia mau mukuli terus kan dia akhirnya berhenti juga sendiri kan gitu. Kalau orang Yahudi, mereka percaya mentaati hukum Taurat, sabat, puasa, sunat. Kalau orang percaya dalam agama Anda, harus melakukan hal-hal yang minum racun. Bisa Anda Oh, lakukan. salah Bang itu Bang. Masa minum racun? Lah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Iya, itu tanda-tanda. Tapi yang tahu orang percaya itu dengan tidak kan Tuhan Bang. Apa Bang sudah tanya sama Tuhan itu kalau orang itu orang percaya? Tapi Kalau tanda-tanda Tuhan itu, bilang enggak, kalau Tuhan itu bilang ke Abang orang itu orang percaya, baru Abang bilang bisa Abang bilang. Nah, Tuhan bilang ke orang percaya coba minum gitu kan. Tapi Nah, kalau kita sekarang anda saya katakan, apakah Anda orang percaya atau tidak? kalau menurut saya ya, Mm-mm. saya orang percaya. Tapi Berarti nggak Anda total. bisa. Nggak total. Tanda-tandanya harus minum racun. Tidak. Berat kan Bang? Karena Berat gini, kan? Bang. Lebih berat dari berat itu daripada hukum Taurat. Tidak ada yang berat di hukum Taurat. Apa yang benar? Yang berat. Malah kalau Anda lihat Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa Anda perhatikan itu? Gimana Bang?
Ini dia bang. Berilah, Imamat, berikanlah, imamat yang Gimana? tadi bang, Imamat 5 ayat 9. Nah, di situ bukan kewajiban, abangku. Itu bukan kewajiban bahwa berkurban itu harus ditabut. Itu bukan kewajiban. Di situ malah menerangkan sedikit dari darah korban penebus itu harus dipercikkannya ke dinding mezbah. Tetapi darah selebihnya harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Ini kasus per kasus, bang. Kalau dalam Keluaran 29 nomor 14 tidak ada mezbah. Itu kasus per kasus. Tidak mesti harus mezbah. Jadi bukan alasannya itu. Sekarang ketika dikatakan apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Itu poinnya itu di situ. Percuma Yesus kemudian mati kalau ternyata di hukum Taurat itu ada kebenaran. Nah, sedangkan ulangan 4, ulangan 6, bahkan kemudian di dalam Matius 5 nomor 19, kalau Anda mau benar dalam hidup, mau selamat dalam hidup, maka Anda harus melakukan hukum Taurat. Berarti menurut Yesus, hukum Taurat itu kebenaran. Tapi Paulus mengatakan jikalau kebenaran Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi bertolak belakang. Mana yang betul ini? Abang dia, masih Bang. bernapas. Nah, silakan. Kalau hukum Taurat ini, memang kalau kita tiadakan kita salah, ya kan? Tapi kalau diadakan, sia-sia kematian Kristus. Enggak, kalau kita laksanakan enggak sanggup kita. Nah, kalau ajaran yang ada di dalam kitab saudara, apakah Anda sanggup? Yang mana? Contoh yang Markus 6 tadi yang aku bacakan tadi kepada Anda. Boleh nggak Anda, sanggup nggak Anda untuk melakukan itu? Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 ayat 30. Nomor 30. Iya. Oke. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau saya minta nih, maaf nih bang, kalau saya minta sebelah tumit, tempurung tumitnya, tempurung lututnya bang, apa kata data itu? Berikan. Dan jangan itu kau nggak minta sesuai. kembali. Kalau Ya, umpamanya diapakan ke tubuh kan, ke daging kan. Lah, dalilnya mengatakan apa? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lutut Anda itu ada tempurungnya, itu milik kepunyaan abang. Saya Iya. minta. Ini harta nih bang, bukan daging. Bukankah harta itu adalah bagian dari tubuh Anda, itu harta Anda, kepunyaan Anda? Kalau itu salah bang, karena tubuh itu haram bang, daging Di manusia itu mana? haram. Di mana dalilnya tubuh manusia itu haram? Di Haram, mana dalilnya? Di mana? Jadi abang minta di mana? apa tubuh orang, terus untuk abang ngapain coba? Mau dimakan? Bukan dimakan. Kalau dimakan itu, kalau dimakan itu kanibal namanya. Iya, makanya aku bilang haram. Bukan bang, banyak orang yang membutuhkan tempurung lutut. Dia kalau nggak plus minus darahnya sama, terus DNA-nya nggak mirip, nggak nyambung itu bang. Walaupun dikasih Iya. orang itu nggak nyambung. Nah, kan di dalam 1 Korintus 10:25 kan boleh makan daging manusia itu. Jadi kalau Mana? misalnya 1 Korintus 10 nomor 25. 1 Korintus. Iya, hati-hati Kang. Hati-hati Kang, jangan dekat-dekat ya sampai Anda dimakan. Enggak. Terus, biasa terus. 1 Aku Korintus rasa- 10. coba.
Nomor Korintus, 25 boleh makan daging manusia, boleh. Korintus 1 Korintus 10:25 Bang. 1 Korintus 10. Makanya ku minta paha Anda boleh nggak? 10 ayat 25. Ya, boleh nggak saya minta pahanya yang kiri Bang? 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar. Terus? Pasar, Bang. Iya, segala sesuatu yang Udah. dijual di pasar. Ah, Pasar apa? pasar daging. Nah, Ah, tanpa mengadakan pemeriksaan karena Terlebih dahulu. keberatan hati nurani. Iya kan? Sekarang kalau misalnya ada orang yang menjual daging manusia di pasar, boleh nggak dimakan? Mungkin lah ada orang jual daging manusia di pasar. Kok nggak mungkin pula abangku ini. Lucu abang ini. Udah Bagaimana parah, Anda Bang, itu, Bang. Wah. Eh, 1 Apa? Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang iya, dijual di pasar yang jadi daging. masalahnya kekhawatiran Abang itu udah berlebih-lebihan, Bang. Lah, kalau Nggak ada yang di pasar orang daging, jual daging manusia. kalau di pasar kemudian kalau Nah. di pasar orang jual narkoba boleh nggak? Itu pun diselip-selip itu, Bang. Nggak berani orang Iya, dalilnya tunjukkan kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah, kalau ada pasar daging terus saya di situ ada penjual narkoba, boleh berarti ya? Itu yang berondok-berondok itu. Tapi kalau daging manusia, nggak mungkin ada di situ. Ngarang apa Nggak itu? mungkin. Dalilnya mengatakan itu kok. Iya, ini maksudnya ini pasar daging yang menjual daging binatang ini, bukan daging manusia. Bukan daging manusia, segala sesuatu yang dijual di pasar daging boleh Iya. dimakan. Kalau yang dijual di pasar daging itu daging manusia, boleh nggak dimakan? Gimana? Kalau yang dijual di pasar daging itu adalah daging manusia, boleh nggak dimakan? Yang dijual di pasar daging, yang dijualnya daging manusia. Boleh nggak dimakan berdasarkan dalil ini? Syukran Bang Indra. Nggak mungkin lah, Bang. Di Iya, mana bukan Bang nggak pernah mungkin, nengok bukan dulu? nggak mungkin. Kalau ada yang jual daging manusia, menurut dalil 1 Korintus 10:25, boleh nggak dimakan? Sekarang gini, Bang. Itu kan Abang bercerita kalau kemungkinan, kan gitu kan? Aku juga bercerita bahwa aku yakin, aku beriman, setiap aku belanja ke pasar itu, Tuhan menghindarkan aku dari daging yang seperti itu. Iya, sekarang permasalahannya Jadi apapun kalau ceritanya tak akan kujumpa daging manusia di pasar itu, karena Tuhan pasti menghindarkannya dariku. iya, ini kan dalilnya berbunyi, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa Iya. mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hatimu. Jadi Iya. kalau misalnya yang terjual itu daging manusia, menurut terjual dijual orang itu boleh. umpamanya daging manusia, ya kan? Iya, Umpamanya. menurut dalilnya boleh atau tidak boleh? Ya, kalau menurut imanku aku nggak bakalan ketemu itu, Bang. Nggak, bukan iman, berdasarkan ajaran Paulus boleh atau tidak boleh? Ya, kalau umpamanya lah ketipu lah, ya kan? Ketipu. Namanya ketipu, Bang. Ya, boleh atau tidak boleh? Boleh. Gitu Boleh. dong. Nah, boleh. Tapi masalahnya nggak mungkin nggak mungkin awak ketipu. Bukan masalah ketipu. Kalau ketipu ya dalilnya mengatakan boleh. Nah, sekarang kembali kepada tema. Nah, Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Kata abang ada. ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sia kematian Kristus. Enggak lah. Nah, itu dalilnya, coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, kenapa harus digenapi? Karena hukum Taurat itu tidak sempurna tanpa Kristus. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya jika dikatakan bahwa ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu,
maka kematian Kristus itu sia-sia. Kalau umpamanya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Iya, Menurut Paulus, iya, kan gitu, ya iya, kan? Nah, iya. itu pun nggak salah. Nah, sekarang mana yang betul? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada? Ada. Nah, kalau ada berarti sia-sia kematian Kristus. Nggak juga. Kalau umpamanya Kristus tidak mati, hukum Taurat tidak digenapi. Lah, kenapa bertentangan ya? Enggak. Kalau menurutku enggak. Bertentangan, Bang. Enggak. Sebab tidak ada kemudian orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dia gini, Bang. Hukum Taurat itu berkata mata ganti mata. Tidak ada pengampunan di situ, Bang. Gigi ganti gigi. Jadi umpamanya ada orang menyerang tetangganya, terbunuh. Tetangganya pun harus membalas. Itu hukum Taurat. Nah, Udah diserang balik tetangganya tadi. sebelum dia Terbunuh dah dibalas, tetangganya. sebelum dia dibalas, karena kapan dia mencolok mata orang, maka matanya juga dicolok, kan gitu, Bang? Iya. Nah, Jadi, supaya siap itu supaya kan- matanya tidak dicolok, maka dia mencolok orang atau jangan mencolok? Maksudnya? Supaya matanya tidak dicolok, maka dia boleh mencolok orang lain atau tidak boleh mencolok orang lain. Enggak. Itu kan ceritanya gini, mau yang kecelakaan, mau yang tidak kecelakaan, ya, mau yang disengaja atau tidak sengaja. Wajib hukumnya seperti itu. Oh, Mata nggak ganti mata, bisa. gigi ganti gigi. Nggak bisa. Itu maksudnya Itu kalau hukum Taurat, Bang. kamu jahat sama orang, kamu jahat, kau bunuh orang, maka hukumannya juga kamu dibunuh. Loh, Nah, abang nggak pernah baca ceritanya. supaya anda tidak dibunuh, maka boleh enggak anda membunuh orang? Ya nggak boleh. Enggak boleh. Nah, sekarang kok di agama Kristen, kalau anda membunuh, apa balasan anda? Ya diampuni, itulah Nah, Injil. itu diampuni. Berarti boleh membunuh. Enggak, kalau yang di firman Tuhan tadi, Berarti Ya kan, boleh membunuh kan? Di Kristen. penutupnya mengampuni. Ya itu ya, makanya aku katakan berarti di Kristen boleh membunuh kan? Tidak. Loh, tapi katanya kalau membunuh boleh diampuni. Ya, ini ceritanya gini, Bang. Yang pelakunya itu di luar dari orang yang menerima ajaran Kristus. Nah, sekarang saya kan mengatakan bahwa kebenaran dalam hukum Taurat itu adalah nyawa ganti nyawa. Itu betul. Menurut saya itu lebih bagus daripada ajaran Kristen. Sekarang kalau di Kristen ada orang dibunuh, apa solusinya bagi pembunuhnya? Harus diampuninya yang membunuh itu. Berarti boleh membunuh di Kristen. Sekarang kalau saya bunuh anak Anda, apa balasan Anda kepada saya? Kalau ku ampuni pasti selesai. Nggak ada dendam lagi di situ. Nah, berarti boleh dong saya membunuh. Berarti boleh dong saya bunuh. Dengar dulu, kalau aku balas, nanti keluarga abang pun membalas lagi. Iya, Nggak selesai-selesai. makanya sebelum itu terjadi, saya jangan membunuh. Karena kapan saya bunuh anak Anda juga akan membunuh anak saya. Maka sebelum anak saya dibunuh, saya juga nggak boleh membunuh anak Anda. Jadi menurut Itu lebih abang, bagus. nggak, dengar dulu. Menurut abang di dunia ini nggak ada terjadi pembunuhan. Nah, ada terjadi pembunuhan. Kecuali Sekarang kenapa orang yang membunuh itu tidak dibunuh? Karena Anda membatalkan hukum Taurat. Berani ndak Anda membunuh kalau misalnya ada ancaman? Kalau kau bunuh si fulan, kau juga dibunuh. Berani nggak Anda membunuh? Tidak berani. Itulah hukum Taurat bagusnya. Sekarang kalau Anda ditanya kemudian, boleh nggak Anda membunuh orang lain? Boleh. Kenapa? Karena orang lain yang aku bunuh akan mengasihi aku.
Enak kali di agama Anda. Itu abang udah sekte Kristen sesat tuh bang. Nah, pertanyaan saya ke Anda yang menjawab tadi loh. Kalau misalnya saya bunuh anak Anda, apa balasan Anda kepada saya? Ya diampuni sesuai dengan yang Nah, itu ditulis. kok Anda mengampuni. Berarti saya sebagai orang jahat boleh dong membunuh anak Anda? Ya semua itu boleh dilakukan. Ya, berarti Anda memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi pembunuh. Dengar dulu bang. Cuma dia kan di setiap ada hukum sebab akibat di dalam dunia ini. Ya, Anda satu. membolehkan, Anda melegalkan Iya, pembunuhan. dengar dulu. Di dunia ini ada hukum sebab akibat. Dua, di akhirat juga ada balasannya. Nah, kok jadi akhirat ya? Tadi katanya, Iyalah. katanya dikasihi musuh. Sekarang kalau Iya. saya memperkaos kemudian bini Anda, apa hukuman Anda kepada saya? Firman Tuhan ini Enggak, aku bukan tanya tujuannya dulu. hanya untuk di bumi bang. Ku tanya dulu kepada Anda. Ini peraturan untuk di kerajaan surga juga. Misalnya saya memperkaos bini abang, apa hukuman abang kepada saya? Ya kalau bisa diampuni diampuni. Nah, berarti Anda melegalkan persinahan. Anda memberikan ruang kepada orang lain untuk menggagahi istri abang. Berarti abang nggak ada kasih, nggak ada cinta kepada istri. Ini ajaran setan sebenarnya. Kalau itu Yang abang benar salah, Bang. adalah, abangku, yang benar adalah kalau Anda berani menyentuh istri saya, jangankan mensinahinya, menyentuh saya tangannya, saya akan potong tangan Anda. Nah, dengan adanya hukuman seperti itu, Bang, orang-orang tidak akan kurang ajar terhadap bini saya. Orang-orang tidak akan berani melakukan pencabulan terhadap istri orang lain. Tapi Nah, kalau di agama Anda ternyata istri Anda diperkosa nih, apa ajaran Anda? Yang abang Mengasihi sebut- pelaku, yang abang sebut tadi menyayangi itu, pelaku. Ini ajaran Enggak, dengar dulu. setan. yang abang sebut tadi itu hukum Taurat kan? Iya, hukum Taurat. Itulah hebatnya hukum Taurat. Udah. Terus Itulah yang kedua kebenaran. yang abang sebut yang kedua tadi itu Injil, Ajaran kan? setan. Ajaran setan itu. Salah bang, itu Injil bang. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau saya memperkaos istri Anda, apa yang Anda lakukan? Enggak. Itulah tadi di dua-duanya itu ada di kami bang. Ya, enggak, saya Taurat tanya kalau ada, saya memperkosa sesuai dengan yang istri abang ceritakan abang. tadi. Kalau saya memperkosa istri abang, apa Injilnya yang pun Anda ada. lakukan terhadap saya? Apa yang Anda lakukan terhadap saya? Gimana? Kalau saya memperkosa istri abang, apa yang Anda lakukan kepada saya? Sesuai Injil. Apa itu? Lagian kan Enggak, di Injil kan- apa yang Anda lakukan? Di Injil kan ada peraturan pemerintah juga. Kok lari pemerintah? Apa yang Anda lakukan ketika saya memperkosa istri Anda? Ya, kita ampuni, tapi ada proses hukum dari pemerintah. Berarti saya tidak memperkosa istri abang lagi, melainkan saya bersetubuh dengan sukarela di depan abang. Karena istri abang akan tunggu. Karena istri abang akan mengatakan, Bang Suma, apa dek? Gauli saya dong. Kenapa penyesatan, bisa Abang itu bilang. terjadi? Tunggu. Anda melegalkan Sesat, kemudian Abang. kebinatangan di sini. Kristen, Abang. Bukan Islam lagi Abang bilang. Anda melegalkan kebinatangan. Kenapa? Bini digagahi oleh orang lain, Anda maafkan. Bini jadinya bukan lagi takut untuk diperkaos, tetapi dia yang minta untuk diperkaos. Begitu ada berondong, perkaos saya dong. Begitu ada yang cakep, perkaos saya dong. Ada suamimu enggak? Suamiku telah memaafkan lebih dulu loh. Itu ajaran kami loh, ajaran kasih. Ajaran setan. Di Injil ini ada hukum pemerintah juga ya. Di mana coba tunjukkan kepada saya. Dari mana Anda bisa kita tunjuk melarikan ya. kepada pemerintahan ketika berbicara tentang kasihi musuh? Musuh itu siapa? Anda Ada mengasihi hukum musuh. pemerintah juga sini. Iya, saya ngerti. Sekarang Anda berbicara mengasihi musuh kan? Makanya saya katakan bahwa
lebih berat ajaran Kristen itu daripada ajaran Taurat. Tetapi karena Kristen ini ingin memadamkan cahaya Tuhan dengan membuat aturan sendiri, itulah makanya ada ajaran Kristen. Hati-hati abangku, ternyata aduh bahaya ini, bahaya. Hati-hati, hati-hati. Ini istri abang ini kalau mendengarkan pengakuan abang tadi tuh jangan-jangan loncat-loncat di kamar. Yes, 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 yes. Ternyata suamiku membolehkan aku berzina. Oh yes, 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 yes. Nanti habis ini, Pak, besok itu saya mau dengan mantan cowokku dulu SMA ya. Jangan kau marah ya, karena tadi depan bang semua kau bilang ku kasihi, ku ampuni. Cie, cie, cie. Ajaran kambing kapang. Itu cuman kambing, Bang. Kambing disinahi betinanya, kambingnya cuma bilang mbe. Kucing disinahi betinanya, mau. Jantannya bilang tidak mau. Yang betinanya bilang mau. Yang jantannya bilang enggak mau. Datang si jantan lagi yang lain, mau, tidak mau, tetap aja mau. Anda sedang melegalkan kejahatan. Kalau dalam hukum Torah, nyawa balas nyawa. Kau mau bunuh anakku? Ya, bunuh cepat. Iya. Biar ku cabut juga sekali nyawamu. Wah, itu maka orang akan mundur. Hukum Taurat Itu kan di Kristen juga, Bang. Nah, itu hukum Taurat kok Kristen pula. Hukum Taurat Iya, di itu orang Kristen Yahudi tuh. punya. Taurat itu orang Yahudi punya. Sekarang gini, Bang. Antara Yahudi dan Kristen sama-sama haleluya, Bang. Haleluya itu karena apa? kalian ikut-ikutan. Haleluya itu artinya puji Yahova. Iya, Itu artinya. betul itu. Udah. Itu ya betul, tapi itu kan orang Yahudi punya. Kalau kalian mungkin Iya, Kristen juga halilintar. haleluya. Ya Nah. kalian ikut-ikutan. Itu kan dalam agama Jadi, Yahudi. Kalian aja ikut-ikutan Karena mata. Kristen sama Yahudi sama-sama haleluya, itu sama-sama pakai hukum Taurat, sama-sama pakai Injil. Yang orang Nah, tuh nggak sekarang pakai siapa Injil. yang menyamar di antara Kristen dan Yahudi sebagai domba? Dari serigala nyamar domba, siapa di antara kalian berdua yang menyamar domba? Tidak ada yang menyamar di situ, Bang. Harus ada, harus Yang ada. menyamar abang, Bang. Yang Loh, saya menyamar nggak pernah itu menyamar. abang. Sejak Kenapa kapan saya bilang mengatakan abang? saya Yahudi? Sejak kapan saya Abang- menggunakan kitab Yahudi? Abang mempelajari hukum Taurat dengan Injil, dengan dengan keyakinan menjadi sekte aliran Kristen sesat. Leh, Benar. kepepet ini. Makanya Kepepet, abang tidak- bukan Islam lagi, Bang. Abang sekte Kristen abang ini sesat, udah Bang. kepepet, tidak tahu mau ngomong apa lagi. Enggak. jadi kembali Kenapa? kepada temanya. Kembali kepada Abang tema saudara. melari-larikan Jika Anda mengatakan bahwa Injil ada kebenaran kebenaran. di dalam hukum Taurat, maka Anda harus meninggalkan pembunuhan terhadap Yesus. Menurut saudara nih, menurut saudara, boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Boleh nggak? Menurut Hukum Taurat Taurat. boleh nggak membunuh Yesus? Ya menurut orang Yahudi tadi boleh. Menurut abang, menurut abang. Kalau menurutku enggak. Enggak boleh toh. Berarti menurut orang membunuh, Yahudi- berarti membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat kan? Orang Yahudi tadi. Enggak, pokoknya membunuh Yesus itu adalah melanggar hukum Taurat, betul? Iya. Melanggar hukum Taurat karena membunuh kan. Kalau Nah, membunuh Yesus, pelakunya kan orang Yahudi. kalau membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Kalau itu dua-dua ditengok pasti ada. Tergantung Iya. akalan orang lagi. Iya. Kalau di akalan pikiran abang itu rencana Tuhan. Anda mengatakan Kalau di akal-akalan bahwasanya abang itu membunuh Yesus itu rencana melanggar setan, hukum bisa. Taurat. Dengan kata lain, membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan. Dengan kata lain, membunuh Yesus itu melanggar rencana Tuhan. Berarti membunuh Yesus ini rencana siapa? Kalau rencana Tuhan berarti tidak melanggar hukum Taurat. Tapi kalau dia melanggar hukum Taurat berarti melanggar firman Tuhan. Melanggar kemudian rencana Tuhan.
Berarti penyaliban ini adalah rencana setan. Makanya setan. Makanya Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, yang jadi masalahnya itu tergantung pemikiran orangnya lagi. Kok jadi Kalau pemikiran orang itu orang? berpikir itu rencana Tuhan, maka dia kala-kalinya itu menjadi rencana Tuhan. Lah, bukan begitu. Pembunuhan terhadap Kalau Yesus papanya itu dipikirnya itu rencana setan, makanya dia kala-kalanya itu rencana setan gitu. sekarang apakah membunuh Yesus ini melanggar Taurat? Kalau abang bilang mengenai itu, dua-duanya ada di Alkitab, dua-duanya itu. Tidak, saya tanya, apakah membunuh Yesus itu Dibilang melanggar rencana Taurat? Tuhan ada, dibilang keinginan setan ada. Di mana? Jadi- Coba tunjukkan di mana dalilnya keinginan Tuhan Apanya? membunuh Yesus. Rencana Tuhan apa keinginan? Keinginan artinya rencana Tuhan membunuh Yesus itu di mana? Nah, kita tengok dulu ya. Ya. Hati-hati yang punya bini oten. Ternyata istri-istri oten bisa dengan pria lain. Karena suaminya akan meridhoi, suaminya merahmati, dan suaminya memberkati yang memperkaos bininya. Sebab suami yang bininya diperkaos akan dikasihi sama sang suami. Abang dengar, Bang? Ajaran saraf. Abang dengar, Bang? Dosa apabila Ya. telah matang, ia akan menjadikan maut. Jadi kalau abang nambah-nambahi dosa setiap hari, hati-hati abang, maut sudah mulai dekat. Mana lagi dosaku ketika saya Itu di Alkitab memperkaos? itu, Bang. Mana dosa saya ketika saya memperkaos istri abang maafkan? Mana dosaku? Enggak. Bukan Mana memperkosa. dosaku, mana? Abang berucap aja. Itu udah dosa. Mana Bang. mana dosaku ketika saya memperkaos bini abang tapi abang maafkan? Mana dosaku? Iya. Abang tambahilah dosa abang tiap hari. Mana Mau tinggal dosaku? menunggu tuh, Bang. Mana dosaku ketika saya memperkaos istri abang maafkan? Mana dosaku? Mana? Di Taurat kan ada. Iya. Jangan berzina. Apakah jangan bersih. Tadi katanya nggak dipakai lagi. Siapa bilang? Jadi waktu orang yang perempuan yang kedapatan berzina itu gimana? Tadi katanya Jangan nggak berbuat dosa dipakai lagi, katanya. lagi. Kalau Anda mengatakan jangan berzina, Bang, jangan berzina. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah satu perintah dalamnya jangan berzina. Kalau itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka berzina masih dilarang atau sudah boleh? Apanya? Berzina masih dilarang atau sudah boleh? Aku lagi nyari ini, Bang. Abang ganggu ini dari tadi. Nyari yang ayat yang aku minta tadi. Masolang generasi. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Perintahnya jangan berzina. Yesus mati, perintah ini batal. Berarti kalau sudah batal jangan berzina, apa yang terjadi? Boleh berzina. Makanya Anda membolehkan bini abang berzina. Abang meridai, abang Udah tambah satu dosa, Bang. mengasihi. Lah, kutanya lagi. Ketika istri saudara saya ini Sekarang gini, diperkaos, aku mau apa tanya yang sama Anda abang. lakukan? Kutanya dulu. Enggak. Ketika istri Aku tanya abang ini sama abang. diperkosa oleh seseorang, Abang apa yang Anda lakukan? Abang setiap hari membahas tentang ini, mau cari kerajaan surga atau kepuasan nafsu apa? Kerajaan surga supaya orang-orang Bersilat itu lidah, tidak Bang. lagi kemudian mengajarkan ajaran setan, Bang. Masakan istri diperkaos kita mengasihi yang melakukan yang memperkosnya.
Itu ajaran setan Iya, Kak. itu. Tapi hukum negara ada hukum pemerintah ada di Enggak sini. urus, enggak urus. Enggak urus itu, enggak urus. Ini sekarang kembali kepada diri abang ini. Kata abang, kalau istri abang diperkosa, abang mengampuni, abang mengasihi, abang memaafkan. Dengan kata lain, abang melegalkan persinahan terjadi terhadap istrinya. Enggak ada itu. Sekarang seulang lagi, ini yang keempat kalinya. Ketika istri saudara Orang yang mengampuni itu bukan melegalkan. Sudah Salah, Abang. dulu. Sekarang ketika istri abang ini diperkosa oleh orang, apa yang Anda lakukan? Gimana? Kalau istri abang diperkosa, apa yang Anda lakukan? Yang kulakukan? Iya. Ya, adukanlah ke pemerintah. Berarti Anda tidak mengasihi musuh. Tapi diampuni. Tadi kan, diampuni. Kan Tapi diampuni kan? dilaporkan ke pemerintah. Nah, meskipun Anda laporkan, orang yang dikatakan tadi, ini saya lakukan karena saya diampuni. Saya lakukan ini karena sebelum saya melakukannya sudah diizinkan oleh suaminya. Siapa bilang diizinkan? Nah, tadi Anda mengatakan, Anda memaafkan, Anda mengampuni, Anda mengasihi. Artinya Anda mengasihi musuh. Musuh itu siapa, Bang? Musuh itu siapa? Udah sesat abang tuh, Bang. Nah, makanya abang baru bertobat, sadar. Abang. Udah sesat, Abang. Saudaraku, Anda lihat di barat, Bang. Iya. Berkiblat ke barat. Lihat ke barat, Bang. Parah Lihat ke kali, barat. Abang, itu Lihat ke Abang. barat. Jangan malu-malu, lihat ke barat. Apakah itu terjadi di barat? Terjadi. Di barat itu terjadi, makanya angka penyakit AIDS itu tertinggi di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya Kristen. Karena mengasihi musuh. Kok salah pula? Penyakit sesama jenis. Penyakit sesama jenis berasal dari negara-negara mayoritas agama saudara. Di barat tuh banyak ateis lah. Lah, ateis karena sudah meninggalkan agama yang tidak masuk akal tadi. Makanya Anda harus berada pada... Hah? Yang ateis tadi abang bilang Kristen. Lalu dari mana? Dari Islam? Dari Hindu? Dari Buddha? Ya dari Kristen lah. Ateis yang nggak percaya lagi. Bagaimana ceritanya? Terus Anda ingin mengangkat angka 2 miliar itu dari mana? Yang mana dia melihat? Katanya Kristen 2 miliar seluruh dunia. Nggak pernah aku tahu itu. Oh, baru tahu malam ini berarti. Jadi begitu saudaraku, Anda memang berada dalam kebingungan. Kenapa? Karena kata Paulus, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu. Itu kata Paulus. Di dalam Galatia 5, Paulus mengatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada abang, apakah abang masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan kamu lepas dari Kristus. Itu kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat supaya masuk surga tanpa Yesus. Mulai ngaco, di ngarang-ngarang. Kalau hanya kita aja yang melakukan tanpa kenapa bantuan Anda Yesus, jadi ngarang? Kenapa Anda nggak jadi kayak berhasil, Bang. gini? Biasanya orang gondrong itu cerdas, kok gimana ini? Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Apakah abang masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Hukum Taurat itu memang benar. Nah, berarti kamu keluar dari kasih karunia. Enggak juga. Lah, karena dua-duanya kita pegang. lah salah, kalau dua-duanya Anda pegang, berarti kamu lepas dari Kristus. Kenapa lepas pula? Lah kan dalilnya begitu. Coba Anda baca Galatia 5. Apa ajaran Paulus di sana? Galatia 5. Ajaran Paulusnya di sana jelas dikatakan, Galatia 5-nya nomor 1, bahwa Kristus telah memerdekakan orang Kristen dari kuk penghambaan. Kenapa Anda masih mau menghambakan diri dengan make-make Taurat? Maksudnya melepaskan perhambaan dari hukum Taurat.
Iya, terus hukum Taurat itu Iyalah, diwahyukan karena untuk siapa? hukum Taurat kan nggak sempurna. Begitu Yesus datang, dia Nah, baru begitu sempurna. dong. Akui dari tadi, kenapa sekarang baru diakui? Tapi bukan berarti hukum Taurat itu ditinggalkan. Salah Nah, sekarang dong, Bang. sekarang siapa yang memerintahkan Anda menjalankan hukum Taurat? Dua-dua dijalankan itu. Iya, kenapa bisa Anda menjalankan? Apakah hukum Taurat itu untuk non-Yahudi? Untuk semua manusia. Dipandai-pandaian abang ini para kali. Hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Yahudi. Coba Anda baca ulangan Salah ulangan Abang 33. Tuang. Coba Hukum baca ulangan Taurat itu nggak 33. dikasih tahu pun ada di dalam hati orang semua. Orang Yahudi, bukan orang Kristen. Coba Anda baca Anda Sekarang baca gini, dulu. Anda baca kitabnya, jangan Anda cuma Abang nggak pernah cengisan. baca hukum Taurat. Ulangan Tapi itu 33. ada sama di dalam hati abang itu. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4 Anda baca, sampai nomor 4 Anda baca. Hukum itu? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian ini Siapa hanya bilang? Itu dalil Anda baca. Anda baca. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4 Anda baca. Kalian ini hanya nyamar-nyamar. Kalian bukan penganut Taurat. Kalian bukan pelaku Taurat. Tadi ku bilang, kalau Anda sudah memaafkan pelaku yang menyetubuhi istri abang, berarti Anda ini adalah pelaku seks bebas. Kalau pelaku Ya, seks bebas itu tak masuk surga, Bang. Iya, memang Kristen tidak masuk surga. Dalilnya ada. Enggak, kalau aku masuk, abang yang Dan nggak masuk dalil- surga itu. Kristen tidak masuk surga. Fakta dalilnya bertaburan di Bible. Saya bisa buktikan dalilnya. Kristen masuk neraka. Coba buka mana dia, Bang? Oke, saya buka ya. Matius 23 nomor 15. Bacakan. Nah, Anda lah yang baca. Enggak, aku dari tadi membuka-buka aja terus. Baru bacakan, Bang. Oke. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk agamamu, dan setelah kau jadikan orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentuatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya? Siapa itu? Orang Farisi Ahli yang Taurat tadi kan? siapa ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan Taurat orang tadi. Roma menjadi pengikutnya? Siapa? Ahli Taurat. Iya, siapa ahli Taurat itu? Paulus. Paulus. Lalu siapa? Siapa Emangnya orang Yesus- Farisi? Emangnya Yesus berkata sama si Paulus tuh? Enggak. Sekarang pertanyaan siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya? Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, non-Yahudi. Siapa itu? Siapa nama pengikut agamanya? Orang neraka. Siapa pengikut Paulus? Iya, Kristen. Paulus itu ada haram-haramnya, Bang. Gak makan daging apa dia? Gak makan daging babi dia, Bang. Di mana Paulus mengatakan itu? Ada, carilah, ada tuh. Tidak ada. Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Dia tidak makan daging loh tuh. Iya, Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Jangankan Iya, daging ikan, daging orang pun bisa dimakannya. Tapi ada dia tidak makan daging tuh, Bang. Ya mungkin karena dia masih berpura-pura untuk nyamar-nyamar doang. Nyamar-nyamar doang. Ya dia kan ahli nyamar dia. Baca 2 Korintus 9, 20-21. Kepada orang Yahudi dia nyamar Yahudi. Kepada orang non-Yahudi dia ngaku non-Yahudi. Ayo Bang. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Jadi Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Memang tidak ada manfaatnya kematian Kristus, itu nggak ada. Kutanya dulu abang, untuk membuktikan kebenaran surah-surah Paulus ini. Saya bantu abang untuk membuktikan kebenarannya. Menurut abang, apa manfaatnya Yesus disalib?
Apa manfaatnya Yesus mati? Maka sia-sialah kematian Kristus. Saya bertanya, kalau tidak sia-sia berarti dia punya manfaat. Pertanyaan saya kepada abang nih, apa manfaatnya kematian Kristus di salib? Enggak ada bang, enggak ada. Tapi mungkin abang punya jawaban. Pelan-pelan saya bertanya, abangku yang gondrong, yang cakep, yang membolehkan bininya disetubuhi orang lain. Bolehkah saya bertanya bang? Abang, apa fungsinya Kristus mati di salib? Gak ada fungsinya sama sekali. Sia-sia kematian Kristus di salib. Apa bukti dia mati sia-sia? Baca Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus di sana? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi buat apa dia mati? Nggak ada manfaatnya. Ini ada juga nih yang Apa itu? Lukas 16 ayat 16. Baca Hukum nomor 17-nya. Hukum Taurat dan kitab para nabi Yohanes. berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Bohong itu. Baca Dan nomor 17-nya. sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Baca nomor 17-nya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini Mak, izin. Iya Bang Endi. Aku mau suruh baca dulu nih. Gondrong, izin dulu Kamu Gondrong. membenarkan diri di hadapan orang, Gondrong, Allah mengetahui hatinya. Gondrong, dengar dulu Gondrong. Mengagumi manusia Menderita dibenci kasih oleh menderita. Saya batin. Gondrong, Allah. dengerin dulu. Coba baca 1 Korintus 11 nomor 14. Enggak, apa ceritanya itu? Ceritanya di situ, kalau kau berambut gondrong aib bagimu. Coba baca. Zaman dulu itu gondrong segini, Bang. Kata Paulus, Kalau aku ini nggak gondrong, Bang. pria berambut gondrong itu aib, Bang. Kata Paulus, pria yang berambut gondrong itu aib. Enggak, ini enggak gondrong. Itu botak lah kalau begitu. Orang awam nggak salah apa itu. Karena zaman dulu orang itu menggunting apa itu tarik aja, nggak ada tukang pangkas Bang. Tarik langsung potong ini, cak. Makanya rambut orang tuh panjangnya gini rata-rata dulu. Kayak aku ini. Laki-lakinya. Perempuannya botak. Enggak, kalau perempuannya baru panjang gondrong. Oh, kirain botak. Nah, zaman sekarang awak dibilang gondrong. Zaman sekarang. Iya, biar mirip vokalis Malaysia tahu. Wak. Iya kan? Iya dong. Oke, Mi. Ntar kumiyut dulu ya. Iya. Saya bikin kopi Bang Handi. Ada Bunda Rahma dan yang lain silakan naik ke atas. Bikin kopi dulu. Tiga banyak Pak. Tutup saya dulu deh. Jam 3 nih. Oh, jam 3 ya? Ya udah. Ya sudah kalau gitu. Akang kita tutup Kang sebelum ini. Siap, gue udah siap. Oke lah Bang. Oke, Saudara Baruk, makasih ya Bang ya. Ini Oke, hanya diskusi Bang. Iya, diskusi supaya kita ada edukasi gitu ya Bang ya. Sorry kalau ada kata-kata yang
Tidak Tapi berkenan. jangan jadi sekte Kristen sesat ya bang. Iya. Aman itu. Oke, teman-teman Satu sekalian. pesan saya kepada Ya, abang. silakan. Ya, satu pesan saya bang. Pertama, ada dua saat. Pertama, cicilan motor itu jangan sampai nunggak. Itu satu. Yang mana? Yang kedua, berhenti main pasang togel ya. Tuh pesan saya bang. Nggak ada togel sini bang. Ya udah, itu doang sih pesan saya. Cicilan motor jangan lupa dibayar. Motor kan lunas, Hentikan ya, main Bang. togel. Udah lunas nih ha. Oh, udah lunas sebanyak mah. Sudah bisa digade lagi itu berarti kalau sudah lunas. Enggak, aku nggak mau gade-gade bareng bang. Oh iya, syukurlah. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin saudara Baruk sampaikan kepada teman-teman kita. Apa mau disampaikan lagi? Oh, enggak ada lagi ya. Sama abang aja bang. Jangan jadi Apa sekte Kristen sesat ya bang. Iya, yakinlah dan percaya tidak mungkin itu. Akang mungkin ada yang mau disampaikan, Kang? Saya ucapkan terima kasih buat semua netizen yang ada di bawah dan semua para ahlul sodakoh yang selalu mendukung pergerakan api ya. Jazakallahu khairan kasiron. Bantuan kalian sangat berguna buat pergerakan api ya. Bagi teman-teman yang ingin berinfak untuk pergerakan api, silakan langsung transfer ke rekening APII ya, BNI di nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. Saya ulangi, 7-nya 5 kali 51770, BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masya Allah, syukron buat kalian semuanya, jazakallah khairan kasiran yang sudah mendukung pergerakan api. Tafadhol Gurunda. Baik, Bang Handi, ada yang mau disampaikan? Kanda. Ya, kalau saya jadilah orang yang baik. Berhentilah menjadi orang gila. Karena orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira begitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, dimanapun berada, saya Bang Suma mohon pamit untuk sesi kali ini. Insya Allah besok atau nanti pagi kita jumpa lagi. Kepada saudara saya Baruk, ini adalah edukasi aja Bang, karena kita beda keyakinan. Maka karena kita beda keyakinan, haruslah ada kemudian perdiskusian atau berdebat yang kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Biarkan anak bangsa nanti yang memilih antara agama mana yang mereka ingin anut sesuai dengan panduan sampai pada kematian. Karena tema-tema yang kami usung itu pasti ada hubungannya di antara dua agama Islam Kristen. Penyaliban Islam Kristen membahasnya, Taurat Islam Kristen membahasnya, kebenaran Islam Kristen membahasnya, dan seterusnya. Jadi jangan merasa disudutkan, jangan merasa dikucilkan, tetaplah kemudian kuat dalam berargumentasi berdasarkan dengan data. Insya Allah itu aman dan mencerdaskan anak bangsa. Saya kira begitu. Terima kasih kepada netizen yang ada di YouTube juga, kemudian yang ada di TikTok, semuanya baik-baik semua, sehat-sehat kita semuanya ya, akur-akur semuanya kita semua, dan semuanya kita ini semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa kemudian bersatu dalam semuanya. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat kita semuanya. Amin.